Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, muliakan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tabassaka bidinihi lamidin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan berkah kepada kita dalam waktu kita, umur kita, serta segala hal yang Allah berikan kepada kita hendaknya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, yaitu hari yang terbaik dalam satu minggu. Ya, hari yang paling mulia. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau atau untuk beliau. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam pembahasan yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam yang mengenal berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat ini dalam perjalanan kehidupan umat ini dari masa ke masa. Ya, kita sudah sampai pada tahun yaitu 295 Hijriah, yaitu diangkatnya Al-Muqtadir Billah sebagai khalifah setelah mangkatnya atau meninggalnya raja atau Khalifah Abbas yang sebelumnya itu Al-Muqtafi Billah, ya, itu dari orang tuanya atau saudaranya yang sebelumnya adalah saudaranya yang menjadi khalifah, Al-Muqtafi Billah, ya. Kemudian diangkat olehnya saudara berikutnya itu saudaranya yaitu Al-Muqtadir Billah pada tahun 295 Hijriah. Sebelumnya kita membahas dulu biografi dan juga berbagai upaya di masa pemerintahannya. Al-Muqtadir Billah, ya, itu namanya adalah di galeri Al-Muqtadir Billah Amirul Mukminin Abi Fadl Ja'far Ibnul Muqtadid Billah, ya, saudara dari Al-Muqtafi Billah yang sebelumnya, ya, saudara dari Al-Muqtafi Billah. Beliau lahir pada tahun 200 yaitu 82 Hijriah pada bulan Ramadan, itu pada bulan Ramadan tahun 280 Hijriah. Dan beliau ibunya adalah yaitu dari keturunan bangsa Rum. Ada yang menyebutkan dari bangsa Turki, namanya Gharib, dan juga ada yang menyebutkan namanya adalah Syagabun. Tak kala saudaranya Al-Muqtafi Billah, ya, dalam kondisi sakit, ya, dia memberikan isyarat untuk mengangkat saudaranya, yaitu yang bernama, ya, Ja'far bin Muqtadid ini, saudaranya, yang digelar dengan Al-Muqtadir Billah. Ya. Dia bertanya ketika dipanggil olehnya saudaranya, Al-Muqtafi ini memanggil saudaranya itu Ja'far bin Muqtadid ini, dan umurnya masih sangat kecil, ya, masih dari usia untuk sebagai seorang pemimpin sangat di bawah umur lah, pemimpin jauh di bawah umur, karena saat menjadi khalifah dia berumur 13 tahun. Nah, ini mungkin tidak ada di dunia, ya, pemimpin seusia dia itu berumur 18 tahun, kecuali dalam kepemimpinan khilafah itu, karena sistem kepemimpinan yang bentuk khilafah sering dalam bentuk keturunan atau memberikan kekuasaan kepada kerabatnya atau keturunannya. Namun ini bukan berarti itu merupakan sebuah hal yang terbaik, ya, karena yang penting sebetulnya adalah kemampuan seseorang tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh para khulafa rasyidin ketika mengangkat pemimpin. Mereka tidak mengangkat anak-anak mereka untuk menjadi khalifah setelah mereka. Jadi bukan berarti itu adalah suatu yang dianjurkan dalam syariat. Tetapi bukan pula berarti sesuatu yang salah jika seorang ayah mengangkat anaknya yang mampu untuk yang menjadi pemimpin. Tidak salah juga. Cuman salahnya adalah apabila yang diberikan kepercayaan itu tidak memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman. Itu yang jadi persoalan. Jadi di Islam itu
dan bahkan di di berbagai kekuasaan di dunia ini yang berbentuk kerajaan, tidak sering ya yang menjadi raja itu adalah ya seperti itu, ya diturun ke anaknya atau saudaranya, atau bahkan ada yang turun kepada istrinya ya. Nah, jadi karena orang-orang liberal, orang-orang talis memandang Islam itu suatu yang kurang dari si ini gitu. Padahal ini sebetulnya adalah itu hal yang lumrah saja dalam kehidupan politik dari semenjak kekuasaan, baik dari raja-raja Rum juga begitu, bangsa Persia juga demikian, dan berbagai kekuasaan-kekuasaan. Kalau kita lihat sejarahnya ya biasa mereka kadang-kadang mengangkat putra-putra mereka atau saudara-saudara mereka yang untuk menjadi penguasa seperti ini, yaitu lalu mencukupi umurnya untuk sebagai seorang pemimpin. Nah, yang kita maksud di sini adalah di dalam Islam itu yang terpenting itu adalah kemampuan seorang pemimpin itu. Ya, walaupun ada syarat-syarat mutlak. Ini ada syarat yang fi halil ikhtiyar dalam hal saat bisa memilih, wa fi halil ikhtirar dalam masalah yang telah terjadi kekuasaan itu dalam kondisi yang darurat, maka kekuasaan itu berbeda pandangan Islam. Jadi umpamanya dalam Islam itu disyaratkan seorang pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Namun jika seseorang telah berkuasa, memiliki kekuatan dan menjadi pemimpin walaupun bukan dari bangsa Quraisy, dan ia wajib ditaati, itu dalam Islam. Karena supaya tidak selalu terjadi perebutan kekuasaan yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, ya, ketika dalam hadis Ibad bin Sariyah, sahabat bertanya dalam hadis Ibad bin Sariyah, mana Rasulullah SAW benar Rasulullah zata qadatin. Jadi satu kali pada suatu pagi kami sholat jamaah bersama Rasulullah sholat subuh, kemudian setelah saya sholat, ya, Rasulullah memberikan nasihat, jangan fa'adhana ma'uzatan balighatan, lalu Rasul memberikan nasihat yang sangat dalam sekali, dharabat minhal uyun wajilat minhal qulub, membuat hati-hati mata sahabat meneteskan air mata dan membuat hati sahabat menjadi betul-betul bergetar gitulah. Kemudian sahabat bertanya, "Ausini ya Rasulullah, beri nasihatlah kami wa Rasulullah." Di antara syarat Rasulullah SAW adalah usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah. Wa in abdan wa in kana dalam surah abdan habasyian. Ya, bertakwalah kepada Allah dan taatilah pemimpin, ya, dengar dan taat patuh kepada pemimpin sekalipun dia adalah dari bangsa Habsyah dan juga seorang budak. Nah, itu sudah sering kita jelaskan di mana Islam memiliki konsep yang sempurna dalam membahas masalah ini, ya, terutama dalam sisi pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan Islam, ya, kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin sebagai yang terbaik dalam memimpin umat ini setelah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin Mahdi. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq anhu tidak menyerahkan kekuasaan kepada anak kandungnya, ya, Abdurrahman atau Muhammad bin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab juga tidak menyerahkan kepemimpinan setelahnya kepada anaknya Abdullah bin Umar. Ya. Dan juga tidak menyerahkan setelah Utsman, kemudian juga Ali, ya. Kecuali Ali, ya, memang diminta oleh masyarakat saat itu adalah yang menjadi pemimpin adalah tapi Ali tidak memberikan menunjuk anaknya secara langsung. Tidak menunjuk anak secara langsung, tapi keinginan kaum muslimin. Ya, berbeda dengan Khulafaur Rasyidin, itu adalah pilihan dari umat. Mereka ini dipilih oleh umat. Secara itu, secara aklamasi maksudnya tokoh-tokoh umat yang senior dari para ahli Badar, Muhajirin dan Ansar itu sepakat mengangkat para Khulafaur Rasyidin untuk sebagai pemimpin kaum muslimin. Baik. Namun dalam kenyataan sejarah Islam banyak kita lihat ada kekuasaan yang sifatnya turun-temurun. Ya. Kita katakan hal itu tidak menyalahi syariat selama yang diberi amanah itu mampu menjadi panutan umat, menjadi yang mampu mengelola atau memimpin umat dengan baik. Maka tadi kita jelaskan dia diangkat menjadi khalifah dalam usia yang sangat muda. Jadi ketika tahun lahirnya 282 Hijriah, dan dia diangkat menjadi khalifah itu pada tahun 295 Hijriah. Jadi berumur sekitar 13 tahun. Berumur 13 tahun dia. Nah, maka jadi awal kekuasaannya terjadi semacam
kegoncangan jauh kuasanya, di mana setelah dia dibaiat, ya, setelah dia dibaiat, eh, kemudian wafatlah saudaranya Al-Muktafi Billah, dia diangkat menjadi raja, ya. Kemudian eh, ada yang beri masukan juga saat dibaiat itu, fastasbahu wazir Al-Abbas bin Hasan. Jadi ada Perdana Menteri Khalifah Al-Muktafi Billah melihat terlalu kecil umurnya, ya, dan berencana untuk mengganti dengan seseorang lain. Ya, itu disebut Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz ini nanti akan kita sebutkan siapa dia. Nah, ketika Ibnul Mu'taz ini ditawarkan, dia juga keturunan dari Abbasiyah juga, ya, anak dari Harun Ar-Rasyid, cucu dari Harun Ar-Rasyid. Ketika Ibnul Mu'taz, Abdullah bin Mu'taz ditawarkan, dia memberikan syarat, ya, dengan syarat tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi ketika telah dibaiatnya Al-Muqtadir Billah tadi, Ja'far bin Al-Mu'tadid ini, kemudian tahun berikutnya berapa bulan setelah itu, para tokoh senior dari yang hidup saat itu, tokoh-tokoh negara, bangsawannya waktu itu melihat karena usianya masih muda dan ditakutkan tidak akan mampu untuk mengendalikan kekuasaan ini, namun dia disokong oleh Perdana Menteri yang kuat, Perdana Menteri yang kuat. Akan tetapi sebagian dari tokoh-tokoh yang terhormat dari tokoh-tokoh besar mengusulkan untuk diganti, itu diganti dengan Ibnu Mu'taz, ya. Tapi Ibnu Mu'taz ketika ditawarkan memberi syarat, dia tidak menginginkan terjadi kegaduhan di dalam kekuasaan. Nah, akhirnya orang-orang yang mengusulkan itu berupaya untuk menyampaikan Al-Muqtadir rencana mereka. Nah, kemudian setelah itu Al-Muqtadir memberikan semacam hadiah kepada, ya, maksudnya kerabat lah Abdullah bin Mu'taz ini. Akhirnya Ibnu Mu'taz pun mundur dari rencana itu. Nah, kemudian sekelompok yang lain tetap menginginkan, ya, pada bulan Rabiul Awal, ya, mereka menginginkan tetap pergantian kekuasaan tersebut. Setelah itu, ya, sepakatlah sebagian besar daripada tokoh-tokoh yang saat itu dari baik pasukan keamanan maupun tokoh lainnya menginginkan dibaiatnya Ibnul Mu'taz ini. Dan akhirnya Al-Muqtadir siap. Nah, saat mau dia setelah diangkatnya Al-Mu'taz, kemudian Ibnu Mu'taz, Abdullah bin Mu'taz ini menginginkan agar istana dikosongkan. Namun dalam hal itu, ya, Al-Muqtadir ini bersiap untuk hal demikian. Nah, setelah dibaiat, kemudian diangkatlah Perdana Menteri yang baru itu Muhammad bin, ya, Muhammad bin Daud Ibnu Jarrah, kemudian juga Qadhi, ya, mahkamah, kalau di MA-nya diangkat, kemudian jaksa agungnya kalau di kitanya diangkat, Perdana Menterinya, pejabat-pejabat pentingnya. Nah, setelah itu, setelah Al-Muqtadir ini dipecat dari khalifahnya dan dibaiatnya Mu'taz, ya, mereka datang ke Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nanti kita akan di dalam pemerintahan Al-Muqtadir Billah ini ada beberapa ulama besar yang akan kita bahas nanti. Di antaranya adalah Imam Nasai yang wafat dalam kekuasaannya, juga At-Tabari, seorang ahli tafsir. Nah, ketika orang datang kepada Imam Tabari ini, Imam Tabari bertanya apa yang terjadi, bagaimana perkembangan suasana kepolitikan, ya. Akhirnya diberitahulah Muhammad bin Jarir Tabari. Mal khabar, beliau bertanya setelah datang yaitu Al-Mu'afa Ibnu Zakaria Al-Jariri kepada Imam Tabari, bertanya, lalu disebutkan telah dibaiatnya Ibnul Mu'taz, dan kemudian ditanya oleh Imam Tabari, siapa yang diangkat menjadi Perdana Menteri? Faman rusyiha lil wizarah. Kemudian Muhammad bin Daud, itulah Perdana Menteri. Qala faman dzukira lil qada, siapa yang diangkat menjadi Mahkamah Agung, itu kepala sebagai ketua MA gitu, ya. Abul Musanna, dikatakan Abul Musanna. Kemudian
setelah itu At-Tabari diam, ya, fa'atrafa. Kemudian setelah itu At-Tabari menyebutkan hadal am la yatim. Kata Imam Tabari, kondisi seperti ini tidak akan berlaku lama, tidak akan berlangsung lama. Qila lahu wa kaifa? Lalu ditanya Imam Tabari, kenapa? Qala kullu wahid mimman sammaitum, ya, muqaddamun fi ma'nahu. Ya. Semasing yang kalian sebut tadi adalah didahulukan dalam sisi maknanya, ya, alil utrubah. Ya, orang yang ini mereka adalah orang-orang yang hebat, itu maksudnya. Wa zaman mudabbar, tetapi kata beliau masa ini sedang ada perencanaan, ya, gitu. Wa dunya muwaliyah, dan dunia ini akan pergi. Wa ma ara hadza illa idmihal. Kata Imam Tabari, saya tidak melihat kecuali ini tidak akan lama, akan, ya, kekuasaan seperti ini. Wa ma ara li muddati tulan. Menurut saya kekuasaannya tidak akan lama. Nah, setelah terjadi pembaiatan Ibnul Mu'taz ini, ya, akhirnya Ibnul Mu'taz menyurati Al-Muqtadir Billah, Ja'far bin Mu'tadid tadi, untuk meninggalkan istana. Ya, akhirnya dia berencana meninggalkan istana. Tetapi semua pengawal-pengawalnya sudah keluar, ya, untuk berpindah mengawali, untuk artinya dipecat semua, berarti semua pengawal-pengawal, kalau di kita pampres lah, ya, pengawal istana semuanya. Namun para pelayan ini, kalau kita mungkin yang bagian personalianya gitu, ya, yang memegang bahasa makanan, menyebut tamu, sebelum yang pembantu, mungkin tukang bunga, lalu kitanya mungkin taman gitu. Ada beberapa orang dari mereka ini mengatakan, kenapa kita tidak bertahan di istana ini dan kita melawan orang yang mau merebutnya. Nah, jadi yang membela Al-Muqtadir Billah untuk bertahan di situ orang-orang ini, tidak pasukan resmi. Nah, ketika itu mereka ini kompak untuk membela Al-Muqtadir. Jadi tidak pasukan besar yang membelanya dia. Cuman ya dalam bahasa kita sekarang mungkin orang bagian personalianya lah, yang kalau pasukan keamanan pemerintah mereka sudah mengamankan diri dan tidak ikut dalam percaturan itu. Tetapi yang bagian mengawasi kerumah tanggaan lah, bagian kerumah tanggaan dari khalifah tidak setuju. Akhirnya mereka membuat pasukan sendiri dan menyerang Al-Mu'taz. Akhirnya Al-Mu'taz ini di pengawal-pengawalnya pun tidak siap untuk menghadapi mereka-mereka tersebut. Akhirnya mereka pada lari dan Al-Mu'taz pun lari. Akhirnya kembali lagi kekuasaan kepada Al-Muqtadir Billah. Nah, itu ceritanya. Ya, kembali lagi Al-Muqtadir Billah. Ya. Disebut sini wa ba'sa Ibnul Mu'taz ila Al-Muqtadir bi amrihi bi insiraf ila dari Muhammad bin Tahir. Jadi disuruh Ibnul Mu'taz mengirim utusan kepada Al-Muqtadir Billah, khalifah yang telah dipecat ini, dijatuhkan dan diangkatnya Al-Mu'taz itu, untuk pindah ke rumah Ibnu Muhammad bin Tahir. Likai yantaqi ila Ibnul Mu'taz ila dar khilafah, agar Ibnu Mu'taz pindah ke istana kekhalifahan. Fa ajaba Al-Muqtadir mau, walam yakun baqiya mahu illa ta'ifatun yasirah. Jadi tidak ada yang mengawal dia kecuali yaitu sangat sedikit sekali, ada hanya sekelompok kecil saja gitu. Faqalu ya qaum. Nah, ini yang kita sebutkan di bagian personal di rumah tangga ini, bagian tukang tamannya, papanya itu, kalau di bahasa kita sekarang gitulah kira-kira. Yang orang yang tersedikit ini membuat semacam perencanaan, bermusyawarah sama mereka, nusallim hadal amr, kita menyerah saja dalam persoalan ini, kata mereka. Wala nujarrib nufusana fi daf'i ma nazala bina, apa kita tidak mencoba ya mempertahankan diri kita terhadap menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi ini. Itu bahasa mereka. Ya, kenapa kita tidak mencoba melawan, itu istilahnya, ya. Falabisus silah, lalu mereka mengambil senjata mereka, ya. Wa qasadu al-mukharrim wa bihi Ibnul Mu'taz. Jadi menuju tempat tinggalnya Ibnul Mu'taz yang diangkat jadi khalifah itu. Falamma ra'ahum man haulahu, setelah orang-orang yang ada di sekitar Ibnul Mu'taz melihat mereka datang menyerang, semuanya ya alqallahu fi qulubihim ar-ru'bah. Jadi semuanya pengawal-pengawal Ibnul Mu'taz menjadi takut melihat itu. Fansarafu munhazimina bila qital. Jadi semuanya meninggalkan Ibnul Mu'taz dan lari, ya, takut menghadapi pasukan yang kecil yang tadi. Nah, kemudian wa haraba Ibnul Mu'taz wa waziruhu wa qadhihi. Jadi larilah Ibnul Mu'taz, perdana menterinya, dan MA tadi qadhinya itu kepala ke Mahkamah Agungnya, wa qa'annahu wa qital bi Baghdad. Dan gara-gara itu
kan kacau ini, terjadi semacam kericuhan. Akhirnya ya seperti yang terjadi juga ketika tidak ada kekuasaan yang jelas, akhirnya memanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan yang sedang lagi keadaan genting politik ini, mereka melakukan berbagai macam bentuk kejahatan di kota Baghdad, ya, uh, dengan ya kalau di bahasa kita seperti terjadi di 98 mungkin ya, tapi tidak persis seperti itulah. Cuman maksudnya ketika kondisi politik itu dalam tidak menentu, jadi orang-orang yang perampok, penyamun, apapun mengambil situasi itu karena lagi sedang tidak ada kekuasaan gitu, kekosongannya terjadi semacam bentuk apa? Keributan, kericuhan, mereka merampas toko, menjara segala macam di kota Baghdad. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa kenapa para ulama, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah sangat menekankan masalah wajibnya taat kepada penguasa itu apa? Kenapa? Karena yang mengalami kerugian, yang akan mengalami berbagai macam bentuk kerusakan, itu masyarakat. Adapun orang-orang penting, mereka bisa menyelamatkan diri. Ya kalau di kita, misalnya di masa 98, bahwa terjadi kericuan dulu kan, mereka menyelamatkan diri. Bisa nyewa pesawat, lari ke luar negeri, sudah mereka, kita yang di sana di Indonesia, kita yang di tanah air kita yang bericu, yang ribut, terjadi pembunuhan dan macam bentuk penjarahan segala macam. Nah inilah pelajaran, beginilah kenapa ulama kita ya yang selama ini bahwa kita tekankan bahwa dakwah kami tidak pernah memprovokasi masyarakat untuk membuat kericuhan, membuat semacam makar, nggak ada. Jadi ini tolong didengar oleh telinga-telinga yang selama ini masih saja menghembus-hembuskan bahwa orang Wahabi itu sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Itu adalah mereka-mereka yang bacot seperti ini adalah tidak memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kami sebarkan kepada masyarakat. Yang kami selalu ulang-ulang dan bahkan banyak para ustadz, para dai menjelaskan masalah ini berulang-ulang. Ya, ini sebetulnya ada provokasi tipuan kepada umat agar umat lari daripada nasihat ini. Dan kadang termasuk mungkin juga orang-orang yang haus politik, kalau umat mengikuti akidah yang benar ini, tentu tidak mampu untuk diprovokasi menurut keinginan mereka. Nah, oleh sebab itu kita lihat dalam sepanjang sejarah, setiap ada kericuhan politik dan tidak menentunya kekuasaan, pasti terjadi di sana bermacam bentuk kegaduhan di tengah masyarakat. Terutama orang-orang yang memang ingin memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan segala kemauannya dia. Ya, maka inilah Islam selalu ya menekankan, ya akidah Islam menekankan tentang betapa bersabar, wajib bersabarnya dalam kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa. Tapi kembali kita tekankan, bukan berarti kezaliman itu tidak diingkari. Namun Ahlussunnah wal Jamaah cara mengingkarinya tidak membawa efek yang lebih buruk. Ya, tidak menginginkan ya untuk terjadinya kericuhan, keonaran dan pembakaran, pengurusan itu tidak diinginkan. Nah, kalau sebab itu dinasehatin langsung atau melalui orang yang mungkin menyampaikan nasihat atau ada tim atau ada badan yang memberikan nasihat, memberikan masukan. Nah, itu ditemui dengan cara baik-baik dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan cara bersorak-sorak di jalan yang akan membuat segala halnya terganggu. Nah, itulah prinsip Ahlussunnah dalam memperbaiki kekuasaan, ya bukan berarti diam. Terutama para ulama yang ada di sekitar penguasa, mereka memiliki akses untuk menasihati para menteri, menasihati para penguasa, yaitu mereka berkewajiban di situ. Jadi kalau mereka yang diam-diam, mereka yang lebih akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang masyarakat ini kadang-kadang merasa lebih bertanggung jawab daripada ulama ini kadang-kadang gitu ya. Kita ini dibebani oleh Allah sesuai dengan tanggung jawab dan ilmu kita masing-masing. Jadi kalau ulama diam dan tidak berani berbicara dalam kemungkaran yang terjadi baik di tengah masyarakat maupun di tengah kekuasaan, itu mereka yang akan lebih dahulu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyarakat yang lemah cukup mengingkari dengan hati mereka, mereka sudah terlepas dari dosa itu. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, jika kalian melihati pemimpin kalian mendatangi sesuatu yang kalian tidak suka, ya orang yang berani menasihati itu yang lebih baik, buat bari'ah kata Rasulullah SAW, dan orang yang diam dan benci dengan hatinya dia juga terlepas dari dosa. Maka ini kita lihat. Jadi setelah itu terjadi semacam kericuan. Namun alhamdulillah Al-Muqtadir ini kembali mampu mengendalikan kondisi dan dia kembali menjadi khalifah. Tetap menjadi khalifah, tidak jadi Ibnul Mu'tasim terangkat menjadi khalifah. Dan akhirnya ya berjalan pemerintahan selama berapa tahun dia memerintah yaitu dari masa pemerintahnya 295 Hijriah sampai 319 Hijriah. Ya, cukup lama dia memerintah. Al-Muqtadir billah ini. Namun memang dalam persoalan kekuasaannya memang
terdapat banyak hal-hal yang melemahkan ya, karena dia masih umurnya muda dan juga sering bergantinya perdana menterinya dia, tapi dia sebetulnya kalau dibanding di usianya dia ya dengan anak-anak sekarang dengan usia muda yang seumur 13 tahun, 14 tahun, 5 tahun saat itu, dia juga mampu bagaimana memilih menteri-menteri yang baik. Nah, jadi yang banyak memerintah yang mengendalikan suasana itu adalah para menterinya ya, orang pejabat-pejabat lain yang diangkat oleh dia. Ya. Kemudian yang sangat berpengaruh juga karena dia usia masih muda, disebutkan para penulis sejarah, Mukatsir dan lainnya para ulama yang banyak juga masuk dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu adalah orang tuanya sendiri dan istri-istrinya. Jadi ikut merecoki urusan negara ini. Nah, ini itu disebutkan sehingga banyak hal-hal yang di mana wanita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan, ya, kadang-kadang dibayar sogok, kemudian dipecat pejabat ini, diangkat pejabat ini. Nah, ini di antara yang terjadi di masa Al-Muqtadir Billah ini. Kemudian juga beberapa bagian dari kekuasaan Al-Muqtadir Billah yang di masa Khalifah Abbasiyah seperti bagian Maroko, Aljazair ya, atau Algeria, daerah-daerah bagian Afrika itu ada yang lepas, dan di situ kekuasaan Al-Idrisiyah, yaitu salah satu keluarga yang berkuasa di bagian Afrika, itu semakin memperkuatkan dan bahkan mencaplok sebagai wilayah Abbasiyah. Nah, itu di antara kelemahannya. Kemudian juga sebagian dari wilayah lain yang tidak terbenahi oleh Al-Muqtadir Billah adalah yaitu yang dicaplok oleh Al-Qaramithah. Qaramithah adalah satu aliran sesat ya, batiniyah yang berafiliasi bagian dari Syiah Batiniyah atau Ismailiyah. Nah, ini juga membuat kegaduhan di berbagai kota Mesir, Kufa, ya, Khurasan. Mereka melakukan macam bentuk keonaran yang sudah pernah juga kita singgung sedikit. Nah, di dalam kuasa Al-Muqtadir Billah ini terjadi suatu kejahatan yang luar biasa dari mereka Al-Qaramithah ini. Walaupun Al-Muqtadir Billah mengirim pasukan yang berkali-kali mengirim pasukan untuk menghambat keonaran yang mereka lakukan, untuk menentang dan menaklukkan mereka. Namun ya, dalam beberapa kejadian itu pasukan Al-Muqtadir Billah tidak mampu melawan pasukan Qaramithah ini karena mereka begitu solidnya dan mereka begitu keberanian dalam sifat pembelaan yang fanatik yang luar biasa pada diri mereka. Baik, ini tentang Al-Muqtadir Billah ya. Ibnu Katsir menyebutkan di sini judidat lahul bai'ah ba'dal mauti akhihi, diperbarui bai'at bagi dia setelah wafat saudaranya yaitu Al-Muqtafi, waqta sahari li 14 lailah, yaitu pada waktu pagi hari. Sahar ini adalah yaitu waktu pagi hari sebelum di 14, yaitu pada tanggal 14 atau tanggal 14 di tanggal 15 dari Zulqa'dah tahun 295 Hijriah. Nah, itu dia diangkat menjadi khalifah. Dan umurnya ketika itu kata Ibnu Katsir 13 tahun, ya. Wa ahadun wa ishrun yauman. Jadi umurnya 19 tahun 13 tahun 1 bulan 21 hari kata Ibnu Katsir. Ya. Walam li khilafah ahadun qablahu asghar sinnan minhu. Kata Ibnu Katsir tidak ada seorang pun khalifah yang berumur lebih muda dari dia sebelumnya, belum pernah. Enggak ada khalifah yang lebih muda dari dia, umur 13 tahun. Ya. Dan dia waktu itu berumur 13 tahun memiliki kekuasaan yang hari ini termasuk negara Irak, Iran, Mesir, ya. Kemudian apa lagi Arab Saudi, Bahrain, Qatar, itu sebelumnya di bawah kekuasaan dia semua. Yang sehari ini berjumlah sekian negara itu di bawah kekuasaan Abbasiyah sebelumnya. Nah, ini mereka menyebutkan walama ujlisa fi mansibil khilafah shalah 4 rakaat summa salam wa rafa'a sautahu bi du'a wa istikhara. Jadi setelah dia diangkat jadi khalifah, salat 4 rakaat dia, kemudian dia salam, kemudian mengangkat saudara dan berdoa dengan suara dan beristikharah. Setelah itu dibaiat oleh manusia secara umum, ini maksudnya tokoh-tokoh masyarakat, ya. Kemudian kutiba ismu ala ruqum wa ghairiha, ditulislah nama-namanya di mana-mana Al-Muqtadir Billah. Wa kana fi baiti malil khasa, dan kemudian dia punya ada yang dana untuk kekhususan biaya hidup khalifah, ada dana khusus untuk kebutuhan rakyat. Di Baitul Malnya ada 2.
Baitul Mal untuk kebutuhan dari operasional ya khalifah, kemudian operasional pembangunan negara. Itu ada dua Baitul Mal kata Ibnu Katsir, yaitu kalau jumlah kekayaan yang di Baitul Mal yang khusus ini ada sekitar 15 juta dinar. Ya, 15 juta dinar. Nah, kemudian ada pun di apa namanya kas negara yaitu sekitar 600 ribu dinar, 600 ribu dinar. Ya. Wa kanatil jawahir as-samina fi hawasil min ladun Bani Umayyah wa ayam Bani Abbas. Jadi itu simpanan-simpanan kekayaan itu adalah yaitu permata-permata yang berharga yang disimpan semenjak kekuasaan Bani Umayyah dan juga kekuasaan Bani Abbasiyah sebelum dia. Ya. Waqad tanaha jam'uha, yang ini dikumpulkan itu. Pamazala yufarriquha fi hadayahu wa ashabi hatta anfadha. Nah, ini kelemahannya dia tidak bisa dalam membelanjakan kas negara dengan baik sehingga ya hampir kosong itu kas negaranya. Ya, kemudian kata kelemahan lagi kata Imam Ibnu Katsir disebutkan wa qad istauzara jama'atan minal kuttab yaqsuru ta'daduhum atau ta'daduhum, ya, di mana dia memiliki berbagai sekretaris juga perdana menteri yang sangat banyak berganti-ganti. Nah, ini juga ya berganti-ganti dari ulah tadi gitu. Ya, orang yang mendekati keluarganya ataupun orang tuanya itu apa namanya memberikan masukan agar diganti apa namanya ya orang-orang penjilat banyak gitu ya, dia ingin mendapat jabatan, akhirnya mereka diberi masukan kepada muktadir oleh ibunya dan keluarganya untuk diganti ya, dan diangkat ya, diangkat dan diganti yang sebelumnya. Di antaranya Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Furat wallahu thumma azalahu bighairihi. Kemudian diangkat, ya, diganti dengan yang lainnya. Kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipecat lagi ke ada yang lainnya. Kemudian dikembalikan lagi, kemudian diangkat lagi. Ini berulang-ulang, ya. Waqad taqassara dzikrum Abul Far Al-Ibnul Jauzi, di mana Ibnul Jauzi menyebutkan ya jumlah dari pejabat-pejabatnya wa kana lahu minal khadami wal hujjab wal hushmati tama syai'un katsir jiddan. Jadi punya apa namanya pelayan-pelayan, pejabat-pejabat ya, berbagai timnya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, ini yang juga tidak efisiensi lah dalam mengangkat pejabat bahasa kitanya. Ya, banyak apa namanya terlalu banyak pejabat tetapi tidak memiliki pos-pos yang jelas. Nah, ini suatu manajemen juga diambil ya dalam mengangkat sebuah urusan manajemen negara kah atau lembaga kah, mestinya kita bisa memanage, mengelompokkan tugas-tugas itu dan memberikan tugas itu ya tidak kepada orang yang bertanggung jawab sesuai dengan porsi yang secukupnya gitu. Kadang-kadang ya ke dalam sebuah lembaga tukang sapu aja kadang-kadang 10 tapi tetap aja kotor. Kenapa? Karena ya tidak ada job yang jelas dari pembagiannya. Kita lihat ya baik pondok pesantren ataupun kampus kadang-kadang ya memberikan tugas kepada para pejabat tidak jelas tugasnya apa. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, ketidakbenaran dalam mengatur manajemen apa namanya mengangkat pegawai-pegawai yang banyak tapi tugas-tugas yang dilakukan tidak sempurna, tidak beres ya karena memang tidak menempatkan job-job yang tepat bagi mereka ataupun terlalu banyak sehingga koordinasinya juga merepotkan ya. Nah, ini juga hal yang perlu ditinjau. Nah, ini diantaranya sebutkan mengenai kelemahannya itu. Terlalu banyak pejabat, kemudian juga tentu menuntut gaji kesejahteraan ya, menyebabkan tipisnya uang negara. Ya, begitu juga kita lihat dalam kebanyakan kekuasaan kadang-kadang ya demi untuk setiap tim suksesnya masuk dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kampanye masuk, kadang-kadang ya udah diangkat, dibuat sebuah badan, dibuat badan ini, biar tercover untuk memberikan jabatan kepada orang-orang yang pernah mendukungnya saat mencalonkan. Nah, ini juga kita lihat ya terjadi dalam kekuasaan. Inilah suatu fitnah dan bahaya atau sistem terutama sistem demokrasi yang sedang berlangsung di negara kita sangat perlu sekali dikoreksi dan ditinjau kembali. Ya, tinjau kembali di mana efeknya sangat jelek bagi kemajuan bangsa kita. Efeknya sangat jelek bagi kemajuan kita sehingga pemimpin yang terpilih itu sangat banyak berutang budi ke berbagai pihak. Ya, kepada pengusaha, ya kepada apa namanya ya tim sukses ya, berbagai hal ya kepada tim keamanan macam-macam. Sehingga perlulah dibuat tim berbagai lembaga-lembaga baru untuk mengcover
memberikan jabatan, kedudukan. Nah, ini boros, sangat boros ya bagi keuangan negara kita. Baik, ini di antara pelajaran-pelajaran yang kita sebut di sini ya, di mana tepat dalam jumlah memilih pengangkatan untuk pejabat itu juga akan berefek juga, karena kalau terlalu banyak kemudian pekerjaannya nggak jelas, ini juga bahkan mungkin 10 pekerjaan bisa dihandle satu orang, bisa saja. Kadang-kadang satu pekerjaan dihandle oleh 5 orang, ya semakin kacau. Nah, baik, maka ini perlu diperhatikan bagi kita-kita yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memegang lembaga, baik lembaga pendidikan, ya, kampus kah, pondok pesantren kah, yayasan kah, ataupun yang bertugas sebagai instansi-instansi negara, ya, perlu mengefisienkan pengangkatan dari pejabat-pejabat yang posnya yang jelas, ya. Kadang-kadang kita lihat, kita berkunjung ke kantor-kantor, ada sebagian hanya menung-menung saja, ya, duduk di mejanya, nggak ada jelas tugasnya apa, ya, hanya sebagai ya. Nah, inilah ya satu hal yang perlu kita tinjau kembali dalam sistem kita sebagai orang bertanggung jawab dalam membawahi sebuah lembaga, baik lembaga yang sifatnya sosial di masyarakat maupun lembaga kenegaraan. Wa kana kariman jiddan wa fihi ibadah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan, tetapi dia Al-Muqtadi billah ini orangnya pemurah. Ya, memang kalau kita lihat ya, secara umum pemimpin khalifah-khalifah yang sebelumnya memang orang pemurah, ya, suka memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Baik bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bahasa kita sekarang, ya, itu sudah nggak asing. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, itu sudah tidak asing, ya. Atau yang disebut dengan belusukan, itu pun tidak asing dalam permintaan Islam. Sudah banyak sekali dari para tokoh-tokoh Islam ataupun khalifah-khalifah yang baik di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Abbasiyah melakukan hal yang sama, ya. Kariman jiddan, bahkan kariman jiddan, sangat pemurah, ya, wa fihi ibadah, dan juga dia seorang orang yang rajin beribadah. Jadi juga dia seorang yang rajin beribadah. Wa ma hadza kulli, ya, kata Ibnu Katsir, walaupun begitu, ma'akasrati sholatin wa siyam tatawwu', ya. Jadi walaupun dia sebagai orang yang rajin salat, ya, dan ma'adza kulli, dan orang yang pemurah, bersama dengan itu dia juga orang yang saling rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah. Jadi pemimpin-pemimpin kita dulu, subhanallah, ya, walaupun ada kelemahan-kelemahan, mereka juga memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa juga, rajin puasa sunnah, rajin sholat, beribadah. Nah, kemudian disebutkan oleh oleh Ibnu Katsir di sini bagaimana kemurahan dia. Wa fi yaumi Arafah awal wilayati farraqa minal aghnam wal abqar 30,000 ra'sin. Subhanallah. Jadi di tahun awal hari Arafah, ya, pada hari Arafah awal dia tahun pertama dia diangkat menjadi khalifah itu, dia membagikan yaitu kambing, sapi sekitar 30.000 ekor. 30.000 ekor. Ya. Jadi luar biasa, ya, kemurahan-kemurahan para penguasa Islam dulu. Ya. Dia masih muda kan, dari umur kita katakan dari masih usianya 13 tahun menjadi khalifah. Tapi ini yang kita katakan, dalam usia yang segitu, ya, kalau melihat kebijakan-kebijakan, walaupun ada kekurangan-kekurangan kemundurannya, ya itu, tapi untuk usia anak sekarang, ya sudah luar biasa kemampuan dia kan tuh. Jadi maka kita ingin lihatkan bagaimana kemampuan-kemampuan, ya, kehebatan-kehebatan generasi dahulu Islam ini, ya, dengan usia yang sangat muda dia memimpin, ya, walaupun terdapat di sana sini kekurangan-kekurangan, tapi dalam kemampuan secara umurnya dibanding dengan umur orang seusia dia memiliki sebuah kehebatan yang gitu. Tapi kalau untuk usia sebagai pejabat yang layak, belumlah, umurnya belum cukup bahasa kitanya. Maka pada hari Arafah, di tahun awal kekuasaannya, kekhalifahnya, dia membagikan ke masyarakat kambing dan sapi jumlahnya sekitar 30.000, 30,000 ra'sin, ya, 30.000 ekor. Kemudian dari ibil, dari onta yang diberikan alfai ba'irin, 2.000, ya. Kemudian waradda rusuma wa kulfa wal arzak ila makan alaihi fi awail abasiyin. Nah, kemudian berbagai pajak, pungutan itu dibebaskan masyarakat oleh dia, ya.
kemudian pajak, ya, kemudian bayar-bayaran, itu dihapus. Ya. Ini wa talaqa al-hubus alladziina yajuzu itlaqum. Kemudian juga dia memberikan semacam, kalau di kita kan ada setiap hari lebaran atau hari kemerdekaan, pemerintah memberikan remisi, potongan tahanan bagi para orang-orang yang ditahanan. Nah, beliau juga melakukan hal yang sama. Al-Muqtadi billah ini, yaitu memberikan wa talaqa al-hubus, yaitu memberikan remisi kepada orang-orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang layak untuk dibebaskan. Nah, jadi apa yang program-program yang dilaksanakan oleh negara-negara saat sekarang ini tuh sudah ada program-program itu dicontohkan ya di masa dahulu di dalam kekuasaan Islam. Makanya kalau kita membaca sejarah para khulafa, akan terbanyak sekali inspirasi program-program yang hari ini kita anggap itu sebagai program unggul, sudah dahulu mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan sebelum kita memikirkan, itu bahasanya. Jadi mereka memberikan remisi untuk tahanan, itu ada di masa Al-Muqtadi billah, dia membebaskan para tahanan yang ya juzu itlaqum, yang dibolehkan untuk dibebaskan, yani yang layak. Tentu tergantung dari bentuk pelanggaran hukum pidana yang dilakukan. Kemudian dan dia menugaskan hal itu, wa qala hadza wa amra dzalika, menugaskan untuk melakukan hal itu kepada Qadhi Abi Umar Muhammad bin Yusuf, ya. Wa kan qad buniyat abniyatun fil rahba dakhluha fi kulli syahr alfa dinarin. Jadi ada bangunan-bangunan itu yang sewanya setiap bulan itu 1.000 dinar. Ya. Fa amar bi hadmiha, kemudian dia meminta untuk dipugar, pugar gitu ya, dirobohkan saja, liwasi'a 'alal muslimi turuqat. Jadi kalau kita mungkin kios-kios pinggir jalan gitu ya, disewakan. Kan sekarang juga banyak pemda-pemda membuka semacam tempat-tempat untuk piknik atau tempat-tempat istirahat di pinggir jalan ya, toko-toko kecil yang disewakan kepada pedagang-pedagang kaki lima. Itu di masanya Al-Muqtadi billah sudah ada. Dibangun di pinggir jalan ya, toko-toko kecil, orang-orang untuk jual makan ringan semuanya. Nah, itu masukan sewanya setiap bulan tuh 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kemudian dia mengambil kebijakan untuk dirobohkan. Kenapa? Untuk memperluas jalan bagi kaum muslimin. Nah, ini alasannya walaupun ada masukan general, namun melihat masalah yang lebih besar adalah masalah kebutuhan kaum muslimin. Itu jalan harus lebih luas. Nah, akhirnya bangunan-bangunan itu di masa dia dirobohkan atau ditiadakan untuk memperluas jalan bagi kaum muslimin. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pembangunan yang ada di masa dia. Bangunan yang ada di masa dia. Nah, maka kita katakan, dalam usia yang muda sebegitu punya kebijakan-kebijakan yang jitu, yang mungkin dianggap program unggulan oleh penguasa hari ini, kan gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk kemajuan di masa pemerintahan dia. Baik. Kemudian juga disebutkan dia pada tahun 302 Hijriah itu dia mengadakan khitan massal untuk anak-anak yatim. Khitan massal anak yatim bersamaan dengan mengkhitan 5 orang dari anaknya juga. Jadi dia mengkhitan massal sehingga mengeluarkan biaya itu, yaitu waqad khatana qablahum ma'ahum, itu bersama anaknya 5 orang itu, dan dikhitan khalqan min auladil yatama. Jadi juga masyarakat atau anak-anak yatim yang lain ikut berkhitan bersama anaknya. Wa ahsana ilaihim bil mal, mereka juga dikasih bantuan, wal kasawi, dan juga pakaian. Nah, ini kan program-program yang kalau seandainya para pemimpin-pemimpin membaca ya, kaum muslimin membaca masa lalu Islam, kekuasaan masa Islam, diambil yang positif-positif, program-program begini kan bagus. Nggak perlu banyak memikirkan ya masalah sosial ya. Ini bagaimana dia memperhatikan masalah sosial masyarakatnya ketika anaknya ikut khitan, kemudian dia ikutkan bersama anak-anak yatim, kemudian mereka dikasih bantuan tunai harta dan juga pakaian ya. Wa hadza saniun hasan. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat bagus dari Al-Muqtadir billah itu. Nah, ini
program-program yang unggulan yang dilakukan sama dia, ya. Kemudian, ya, pada tahun 303 Hijriah, ya, waqafa al-muqtadi billah amwalan jazilan wa dhiya'an 'ala al-haramain syarifain. Nah, pada tahun 303 Hijriah ini, al-muqtadir billah yaitu memberikan bantuan yang sangat besar untuk pembangunan atau untuk rehabilitasi Al-Haramain Syarifain. Apa Haramain Syarifain? Adalah Makkah dan Madinah. Wastada'al bil qudha wal a'yan. Dia kumpulkanlah para qadi, para tokoh-tokoh. Wa ashhadahum ala nafsihi bima waqafahu min dzalik. Kemudian manggil inilah menjelaskan sebagai saksi, ya, atas dirinya dia mewakafkan harta yang begitu besar untuk kebutuhan Masjidil Haram. Nah, itu juga inspirasi bagi para pemimpin kita, ya kan. Hendaknya juga disediakanlah bantuan, ya, untuk pembangunan masjid, karena di masjid itu akan banyak lahir orang-orang dari pembinaan masyarakat, ya, untuk supaya tidak adanya bermacam bentuk kenakalan-kenakalan, perbuatan-perbuatan anarkis dan segala macamnya itu dibina. Karena membina manusia sekarang tidak cukup di sekolah dan di kampus. Apalagi di sekolah di kampus tidak dapat pembinaan mental tuh enggak. Sipis sekali. Bahkan mungkin bisa dikatakan ya, dari materi yang disampaikan dalam kampus itu dibanding dengan materi-materi secara umum mungkin nggak sampai 10% kan pembinaan terhadap mental gitu, nggak ada. Maka sebetulnya masjidlah tempat untuk pembinaan mental itu, ya. Maka sebaiknya juga pemerintah memiliki perhatian lah, utama memberi gaji kepada imam masjid, kemudian memberikan pelayanan yang baik untuk guru-guru ngaji, ya. Nah, dia memberikan wakaf yang jumlah amwalan jazilan, ya, amwal yang harta yang sangat besar, ya, untuk masalah merehabilitasi pembangunan dan atau berbagai pelayanan di dua masjid yang mulia itu, Makkah, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Taib. Kemudian di antara hal lain yang dilakukan adalah pada tahun 305 Hijriah, Ibnu Katsir menceritakan yaitu datangnya utusan dari Raja Rum. Qadima Rasul Malikir Rum. Ada utusan dari Raja Rum, ya, fi talabil mufadati wal hudnah. Itu dalam melakukan tukar tawanan dan juga adanya membentuk perjanjian bilateral, ya. Adanya perjanjian bilateral ini, nah, datang ke khalifah ke Baghdad. Nah, di sini Al-Muqtadir billah menampilkan kemewahan, kemegahan, ya, Islam saat itu. Di sepanjang jalan ditampilkanlah pasukannya, kemewahan yang luar biasa. Makanya Ibnu Katsir setelah itu menyebutkan, ya, wa hadza min aghrabi mawaqa'a min al-hawadits fi hadhihi sana. Kata Ibnu Katsir setelah menyebutkan kisah ini adalah di antara satu kejadian yang sangat unik pada tahun ini, yaitu tahun 305 Hijriah itu. Jadi diceritakan di sini wa huwa syabun hadatsas sin, ya. Sedangkan dia itu adalah seorang anak muda, ya. Di sini yaitu seorang utusan anak muda dari utusan dari kaum Rum, wa ma'ahu syaikhun minhum 20 gulaman. Jadi dan ada syekh dan juga membawa berapa penjaganya sekitar 20 orang, ya, pembantu pelayannya. Walamma wada Baghdad syahada amran hailan. Jadi utusan dikirim oleh bangsa Raja Rum ini itu seorang pemuda, masih muda, kemudian juga ada tokoh-tokoh senior bersama dia dan beberapa pengawal-pengawal sekitar 20 orang. Setelah sampai di Baghdad, dia menyaksikan perkara yang sangat mengagumkan dia sekali. Wazalika, yang demikian kenapa? Kata Ibnu Katsir, anal khalifah al-muqtari billah amara bi ihtifal bidzalika. Jadi di mana khalifah memerintahkan untuk menjambut tamu ini dengan sambutan yang luar biasa. Liyushhada ma fihi irhabul ada. Tujuannya apa? Melihatkan kemegahan keperkasaan Islam. Untuk, ya, setelah pulang ke negaranya mereka tidak berani macam-macam berencana untuk mengganggu kekuasaan Islam. Jadi untuk melihatkan, ya, untuk memberikan rasa kagum ke dalam diri musuh dan takut takluk gitu, ya, segan, harus menimbulkan rasa segan dalam diri musuh. Nah, farakibal jaisu bikamili wa yaumaizin. Semua tentara dipanggil semuanya sekitar 160.000 160.000
tentara, ya, ma baina fars wa rajil. Ada yang berkuda, ada yang kalau dikatakan ada pasukan kuda, ada yang infanteri, gitu ya. Fil asli hatama, memakai pakaian lengkap, persenjataan lengkap. Wa ghilman khalifah sabat alaf. Kemudian juga berbagai pelayan-pelayan itu, ya, ada sekitar 7.000 orang. Arbatu alaf bidun, ya, ada yang putih, ya, wasalatu alaf sudun, ada yang hitam. 4.000 orang yang berkulit putih, 3.000 orang berkulit hitam. Wahum fi ghayatil malabis wal udad. Kemudian memakai pakaian yang begitu gagah dan berbagai perhiasan. Wal hajabatu yawma idzin sabu'umiyah. Kemudian pengawal-pengawal sekitar 700. Ya, wa amma tayyarat allati apa ini? Bi Dijla wa Zabazib. Jadi tayyarat ini di sini juga ada tayyarat, apa maksud di sini? Bukan itu belum ada. Pesawat tempur belum ada, ya, tapi semua peralatan tempur itu dimunculkan. Ya, dalam di Sungai Dijla di Tigris dilihatkan berbagai peralatan tempurnya. Kemudian wa Sumairiyat fasyai'un katsirun muzayyana. Jadi berbagai bentuk alat-alat tempur yang penuh dengan segala perhiasan. Wa hina dakhala Rasul, ketika utusan itu masuk ke istana khalifah, syahada amran adhasyahu. Melihat suatu penyambutan, suatu kejadian yang sangat membuat dia terkejut, ya, kagum. Wa ra'a minal hishmati wazinati wal hurmati ma yabharul absar. Dia melihat daripada berbagai hiasan, taman-taman, keindahan yang membuat, ya, mencengangkan sekali. Wahina tajaza bil hajib zana annahu khalifah. Ya, ketika mereka melewati para pengawal, dikira itu adalah khalifah. Faqila lahu hadzal hajib al kabir. Ini adalah komandan. Ya, komandan kalau ya pampresnya. Famarra bil wazir fi ubuhatihi fazanna khalifah. Kemudian lewat pula dengan Perdana Menteri, dengan kegagahannya dikira juga khalifah oleh utusannya. Faqilahu hadzal wazir, ini enggak, ini Perdana Menteri. Wa qad zuyyinat daru khilafah bi zinatin lam yusma' bimisliha. Yaitu dihiasi, ya, istana kekhalifahan itu dengan hiasan yang tidak pernah didengar sebelumnya seperti itu. Hiasan pula terjadi penghiasan luar istimewanya. Kana fiha minus sutur yauma idzin samaniya wa salasuna alf sitr. Jadi perhiasan-perhiasan dinding segala macam itu, ya, atau kalau di kita perhiasan dinding pakaian yang bermacam-macam itu, ya. Nah, kalau di kita dipasang sitar ataupun yang lebih tepatnya bahasa Indonesianya yaitu hiasan-hiasan dinding yang terbuat dari kain itu sekitar disebutkan dalam lokasi di sini 38.000 meter, ya. 12.000 meter dan 5 wa khamsumi'ah, yaitu sekitar 12 sitrin min haisna 10 sitrin wa khamsumi'ah mudhahhaba. Jadi sekitar 12.000 dari perhiasan itu, ya, dan 500-nya itu dihiasi dengan emas. Waqad busita fiha isnan wa ishruna alf wisat. Kemudian permadani sekitar dibentangkan sekitar berapa? 22.000 pemerdani. Kalau kita karpet merah gitu, ya. Ya, wa fiha minal wuhush. Kemudian juga dimunculkan waqut'an, ada binatang-binatang, ya, ada muta'annisa binnas, yaitu harimau, ya, haitu ta'kul min baini aidihim. Jadi kan ada penjagaan-penjagaan, ya, ada mereka yang menjaga harimau, kemudian singa, itu dimunculkan, ya. Kemudian wa mi'atu subu'in, ya, ma'a sibaa. Jadi binatang-binatang buas itu dikeluarkan. Ya, ini mereka di ternak yang sudah jinak gitu, ya. Ya, semua dikhala ila daril syajarah. Kemudian dibawa ke tempat istana, tempat ruang tamunya. Wa ibara min birkatin fiha ma'un safin. Dilihat di situ ada semacam kolam renang, airnya jernih. Wa fi sadrika ma'us syajara. Kemudian di tengahnya ada air, kalau kita sekarang air perhiasan air yang nufura, hiasan dari air yang sekarang banyak orang membuat di taman-taman, ya, air yang bergoyang-goyang di program, bagaimana dia membentuk bunga, bagaimana. Nah, itu ada di masa itu, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, ya. Saya pun belum tahu kecuali karena Ibnu Katsir menyebutkan di sini. Kemudian wa fasal zalikal ma'syaja min adz-dzahab wa fiddah, itu adanya syajara
Di dalam mak itu ada pohon-pohon juga yang dibuat dari emas dan perak. Laha 18 wasnan, yaitu sekitar 18 cabang, aksaruha min zab, yaitu 18 ranting-rantingnya atau dahan-dahannya. Itu kebanyakan dari emas. Wa fiha syamarikh wal awraq al mulawwana, macam bentuk perhiasan warna-warna kertas macamnya. Tuyur masbuga alaiha tuyurun masbuga min adz-dzahab wal fiddah. Kemudian juga burung-burung, ya subhanallah, keindahannya luar biasa diceritakan oleh Katsir. Burung-burung yang berkicau, wa yatusawwiru bi anwa'il aswat, burung-burung ini berkicau. Jadi dikeluarkan semua kekayaan ya khalifah saat itu dengan ada burung-burung yang berkicau bermacam-macam suaranya. Ya kalau di kita mungkin ada burung Bali, burung macam-macam gitu. Minal ma'i musallat 'alaiha, kemudian wasyajara bikamiliha tamayul kama tamayul asjar bi harakatin ajibah. Subhanallah. Ini ceritakan Ibnu Katsir, di situ ada pohon-pohon yang dibuat itu bergerak seperti ditembus oleh angin, ya. Dengan gerakan-gerakan yang ajib, kata Ibnu Katsir. Turhishu man yaraha. Sangat mengagumi orang yang melihatnya. Ini sudah ada di masa Abbasiyah. Subhanallah, kekayaan-kekayaan yang hari ini dianggap orang sini yang luar biasa, gitu. Kemudian summa udkhila ila makan yusammunahu firdaus. Kemudian dibawa kepada ruangan yang disebut dengan ruang firdaus, ya. Fi min anwa'il mafaris wal alat ma la yuhaddu wa la yusafu kasratan wa husnan. Di dalamnya banyak sekali peralatan perhiasan, ya. Ya, yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa diceritakan bagaimana indahnya, kata Katsir. Kemudian wa fi dahalizihi 18,000 jaushan. Jaushan ini yaitu baju-baju pasukan yang tahan pedang, bahkan tetapi ini terbuat dari emas, mudahhabatan. Famazala kullama marra ala makanin adhashahu, setiap lewat tamu tadi tempat melewati suatu tempat, dia kagum setiap melihat tempat yang dia saksikan. Wa akhadha basari hatta intaha ila khalifah. Dia menikmati berbagai bentuk kehiasan indahan yang dinikmati, dibuat untuk menyambut tamu itu sampai datang menghadap khalifah, ya. Wa wajar ala sarir min Abinus, ya. Ini nama singgasananya raja itu, khalifah itu dari Abinus. Qad furisha bid-dabiqi al-mutarras, yaitu di mana terhias sebagai hiasan-hiasan sulaman-sulaman. Wa an yamisri tis'atu uqudin mu'allaqah. Jadi di sebelah kirinya, ya, tempat duduk itu ada 9 uqud. Ini apalah uqud maksud di sini adalah gantungan-gantungan yang digantung, dia terbuat dari emas. Wa an yasri tis'an ukhra, di 9 juga ada afkhar jawahir. Jadi permata-permata, ya, yang terbuat sangat indah sekali. Nah, itu bergelantungan gitu. Kemudian ya'lu dawaha ala dha'in nahar. Jadi cahaya-cahaya dari permata-permata ini, kata Ibnu Katsir, yaitu cahayanya itu lebih terang daripada matahari gitu, ya, di siang hari. Nah, fa uqifa ar-rasul walladhi ma'ahu baina yad khalifah. Kemudian barulah datang utusan tadi di hadapan khalifah, ya. Jaraknya itu mi'adharu, 100 hasta, tidak boleh mendekat, ya. Gitu bagaimana menunjukkan kewibawaan. Wal wazir ala Ali bin Furat waqifun baina yad khalifah. Kemudian Perdana Menterinya Ali bin Muhammad berdiri di hadapan khalifah. Wa turjuman dunal wazir, kemudian setelah itu ada penterjemah setelah Perdana Menteri. Faja'ala khalifah yukhatibul wazir wal wazir yukhatibul turjuman. Jadi khalifah bicara kepada menteri, Perdana Menteri yang bicara kepada penterjemahnya, wa penterjemah baru bicara kepada utusan. Nah, gitu jaraknya, ya. Summa khala alaihima wa atlaqa lahumma 50 sakrakan fi kulli sakratin 5,000 dirham. Jadi di sini disebutkan diberikan kepada dia sekitar 50, ya, semacam hadiah yang isinya setiap kantong itu atau setiap peti itu 5.000 dirham. Wa ukhrija min baini yadayhi wa tifa bihima fi baqati dar khilafah. Kemudian dikeluarkan, dikasihkan kepada mereka, kemudian dibawa keliling istana. Wala hafatid dajlatil faila. Kemudian dibawa melihat sungai Tigris, di mana di pinggir sungai itu ada gajah-gajah, ya, banyak gajah. Wazarafat, wasiba, dan juga bermacam binatang-binatang lain, buas lainnya. Wapuhud, harimau, ya, macan tutul, dan lain demikiannya. Oleh sebab itu kata mereka itu, wahada min aghrabi mawaqa'a minal hawadis fi hadis sana. Ini kejadian yang sangat
mengagumkan pada tahun tersebut. Kejadian yang sangat luar biasa tadi pada tahun itu. Ini dah sedikit cerita tentang bagaimana kehebatan ya Al-Muqtadirlah. Tetapi sebenarnya kita katakan di masa kekuasaannya secara wilayah itu berkurang karena sebagian wilayah dicaplok oleh beberapa kekuasaan-kekuasaan lain ya. Baik. Terakhir beliau ini wafat ya. Jadi dia ini disebutkan pada tahun 319 yaitu raqiba mu'annis ala muqtadir. Jadi ada yang berusaha membunuh beliau, yaitu disebut wa kana mu'adhamu jundun mu'annis barbari. Jadi ada utusan dari barbar bersama parlamentar jam'an ketika bertemu dengan pasukan al-muqtadir, ramal balbari al-muqtadir bi hirbatin saqata minha ila ard. Jadi dilempar dengan tombak, al-muqtadir ini kena, kemudian dia tersungkur, summa dabahu kemudian dia disembelih oleh pasukan tersebut ya. Washila ra'sahu ala ramh, kemudian dia ambil kepalanya muqtadir ini karena ini ada pemberontak yang datang ya menyerbu dia. Kemudian dia ambil kepalanya, kemudian terbuka auratnya sampai ditutup dengan rumput. Kemudian hafara lahu fi maudhi' wadfan, kemudian dia dikuburkan, dan itu pada hari Rabu, yaitu tanggal 27 Syawal ya. Ini wafatnya beliau terbunuh dalam sebuah pertempuran ya. Diceritakan ketika wazirahu akhadha lahu dzalikal yaum talian, ketika dia ditemui oleh wazirnya, perdana menterinya, faqala al-muqtadir, dan muqtadir bertanya, ayu waqtin hu, kapan waktunya? Maksudnya kalau waktu zawal, nanti di waktu setelah zuhur zawal. Fataya rawahamma birujuk, lalu dia melihat ada merasa perasaan yang tidak enak. Kemudian dia ingin kembali, fa asyrafat khail muannis, datang pasukan ya berkuda yang tadi kita sebutkan, dia menombak, wanasyabat harb, dan menembaknya, dan dia jatuh. Kemudian amma balbari alladhi qatalahu fa inna nas sahu alaihi wa saqa nahwa dar khilafa liyukhrijal qahir fa sadafahu himlu syaukin. Nah, ini kisah bagaimana orang yang membunuhnya langsung ditangkap oleh masyarakat, kemudian juga masyarakat ikut membantu ketika ada penyerang ke istana khilafahnya. Taib. Wa kana al-muqtadir jaidul aql. Ini disebutkan Ibnu Katsir, dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Muqtadir adalah memiliki kecerdasan yang biasa, sahih ra'i, memiliki pemikiran yang sehat ya, yang pintar ya. Lakin kana mu'assir, kemudian kelemahan juga dia lebih banyak berpoya-poya dengan kemewahan yang berlebih-lebihan ya. Nah, ini kemudian dianggap dia mubazir, seperti yang tadi menyambut tamu yang dengan kelebihan yang berlebih-lebihan ya. Kemudian juga wa kana nisa ghalibna alaihi, kemudian kebanyakan dari keluarganya yang wanita terlalu banyak mengintervensi kebijakan dia ya. Fa akhraj alaihinna jami' jawahir khilafah wa nafaisaha. Jadi banyak juga dari keluarganya yang wanita, yaitu menguras ya kekayaan dari kekayaan negara. Nah. Kemudian waktu ba'da hayau durrat yatima wa wazana salata masakil. Ini juga bagaimana dia memberi kepada pelayan-pelayannya berbagai hadiah-hadiah ya. Ini ya sedikit tentang sejarah beliau ya. Sejarah hidupnya Al-Muqtadir billah. Kemudian setelah itu yang menjadi khalifah ada 3 orang dari anaknya, Ar-Radi, kemudian Al-Muttaqi, kemudian Wal-Muti'. Kemudian di antara khalifah-khalifah lain kata Suyuti menjelaskan ya, sama dengan Mutawakkil yang punya anak 3 orang menjadi khalifah, Harun Rasyid juga demikian, tetapi masih unggul Abdul Malik dari Bani Umayyah yang mana menjadi khalifah itu 4 orang dari anaknya ya. Wala nadhira lidzalika illa fil muluk kama qala Dhahabi ya. Dan tidak ada tandingan untuk kekuatan bagi Bani Umayyah di mana atau kehebatan dari Abdul Malik, dia memiliki 4 anaknya yang menjadi khalifah semuanya. Baik. Kemudian di zaman Mutawakkil ada 5. Jadi qultu bi zamanina, di zaman Abbasiyah itu ada 5
khalifah lain Mutawakkil yang anaknya semua menjadi khalifah, itu Al-Musta'in yang bernama Abbas, Al-Mu'tadid nama Daud, Al-Mustaqfi namanya Sulaiman, Al-Qaim namanya Hamzah, Al-Mustanjid namanya Yusuf, dan lain sembilan. Nah, ini beberapa penjelasan dapat kita bahas di masa khalifahan Al-Muqtadi billah. Imam Suyuti juga menyimpulkan di sini orang yang namanya Ja'far dari khulafa, daripada khalifah-khalifah yang pernah menjadi khalifah, itu sangat sedikit kata Imam Suyuti. Ya, sebenarnya disebutkan oleh As-Sa'alibi dalam kitabnya Lataif Ma'arif, yaitu lam yali khilafah man ismuhu Ja'far illa Mutawakkil wal Muqtadir. Tidak seorang pun menjadi khalifah yang namanya Ja'far kecuali hanya Mutawakkil dan Muqtadir, ya. Faqatila jami'an. Tetapi kata As-Sa'ali menyebutkan kedua-duanya terbunuh, ya. Al-Mutawakkil dibunuh pada malam Rabu, Al-Muqtadir dibunuh pada hari Rabu, katanya. Nah, kemudian di sini di antara kebaikan Al-Muqtadir juga diceritakan oleh Imam Suyuti adalah dikisahkan oleh Ibnu Syahin bahwa wazirnya Ali bin Isa ingin mendamaikan antara Ibnu Sa'id dengan Abi Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Nah, ketika itu wazir mengatakan pada Abu Bakar As-Sijistani, Abu Muhammad akbar minka. Yani maksudnya sini bahwa Ibnu Sa'id ini lebih besar, dewasa dari kamu. Maka dibilang kalau kamu datang untuk meminta maaf. Berkata Abu Bakar As-Sijistani, la af'al. Faqala wazir, anta syekhun zayyifun. Ini engkau adalah syekh yang tidak bisa, yang enggak benar. Faqala Ibnu Abi Daud, Az-Zayy Saif Al-Kadzdzab ala Rasulullah SAW. Jadi kenapa dia terjadi perselisihan antara mereka adalah kata Ibnu Abi Daud ini adalah yang syekh yang zayyif, syekh yang tidak berguna itu adalah orang yang berbohong terhadap Rasulullah SAW. Lalu setelah itu wazir mengatakan, manil kadzdzab ala Rasulullah SAW? Qala hadza. Lalu ditanya oleh wazir ini pada menteri, siapa yang bohong kepada atas nama Rasulullah SAW? Ditunjuk oleh dia Ibnu Sa'id ini. Soma qama Ibnu Abi Daud, kemudian Ibnu Abi Daud berkata kepada wazir berdiri, tatawaham anni adillu laka li ajli an rizqi yasilu ilayya ala yadik. Ya, apakah engkau akan memahami bahwa saya akan menghinakan diri untukmu karena gajiku lewat tanganmu, itu katanya. Kemudian wallahi la akhadtu min yadika syai'an abadan. Kemudian Ibnu Abi Daud ini mengatakan saya tidak akan pernah menerima lagi melalui tanganmu sesuatu pun. Ketika sampai kepada Al-Muqtadir billah hal itu, akhirnya Muqtadir billah sendirilah yang menandatangani gaji daripada Ibnu Abi Daud ini. Ya. Jadi supaya dia tetap menerima gaji, akhirnya Al-Muqtadir billah yang secara langsung memberikan gaji Ibnu Abi Daud. Nah, ini bentuk kebaikan-kebaikan bagaimana dia disebut oleh para ulama tentang kebaikan dari Al-Muqtadir billah ini. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemirsa maupun dari para pendengar. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang pada kesempatan pagi hari ini telah membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan kami undang untuk bisa masuk di layanan telepon. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan. Silahkan, kembali kami angkat untuk telepon yang pertama. Halo? Halo? Belum tersambung. Silahkan pemirsa dan pendengar Radio Roja juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Halo, dengan siapa ini di mana? Pagi, Pak. Silahkan. Pak, saya dari Rukmi Jonggol. Silahkan pertanyaannya. Menurut saya Indonesia ini sekarang sudah politiknya yang dijalankan itu adalah politik dinasti yang belum tentu orang-orangnya itu cakap memimpin pemerintahan menurut saya. Jadi Indonesia ini sekarang ya emaknya lah, istrinya lah, cucunya lah, pemantunya jadiin bupati lah apa. Jadi itu belum tentu dia cakap dalam memimpin pemerintahan. Dan hutang-hutang di Indonesia ini kan negara Indonesia itu makin lama makin banyak. Jadi menurut saya tuh Indonesia ini sekarang sudah menuju kehancuran. Menurut Pak Ustadz
Gimana Pak? Ya, Pendapat saya ini. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, Ibu berbicara tentang yaitu kondisi negara kita. Kondisi negara kita ini terbagi dua. Ada kondisi politik, ada kondisi masyarakat. Kondisi politik memang banyak sekali informasi-informasi yang mungkin menjadi pemikiran bagi masyarakat. Ya, ada atau kondisi keekonomian negara. Jadi berbeda antara kondisi keuangan negara dan kondisi keuangan masyarakat sebetulnya. Jadi walaupun memang efek dari kondisi keuangan negara berefek dengan keuangan masyarakat, terutama mengenai pajak, mengenai iuran dan bantuan-bantuan tentu akan ada efeknya. Tetapi kita dalam menyikapi ini tetap bijak, tetap tidak terprovokasi, tetap beroptimis ya. Bagaimana kita berharap ke depannya tetap akan ada pemimpin-pemimpin yang siap untuk berkorban dan berjuang demi untuk kemajuan bangsa ini dan agama. Jadi ataupun pemerintahan itu tetap pasti ada orang-orang yang masih memiliki wibawa, memiliki kepedulian, memiliki amanah, kepercayaan di dalam diri mereka masih ada. Walaupun di sana sini kita lihat banyak sekali pejabat-pejabat yang sifatnya ingin memaksakan kadang-kadang keturunan istrinya, anaknya untuk menjadi pejabat lagi. Ya, tentu ini tadi telah ditinjau secara Islam. Kita katakan secara Islam sah-sah saja kalau memang itu dilakukan dengan cara yang memang profesional, ya, profesional. Jadi artinya memang layak anaknya itu untuk sebagai pemimpin. Kalau tidak layak ya enggak. Seharusnya dia malah merasa malu ya, ataupun istrinya atau apa yang kita lihat sekarang ini. Mestinya sebenarnya kita katakan negara ini adalah kembali kepada proses pemilihan pemimpin yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Ya, karena jelas proses pemimpinan demokrasi liberal sekarang ini sangat berefek buruk dalam kemajuan bangsa kita dan juga pembangunan bangsa kita. Kita lihat dalam suatu kali pilkada itu tidak sedikit uang yang dimubazirkan, sementara daerah tersebut membutuhkan pembangunan jembatan, sekolah yang banyak ambruk, dan segala macamnya. Padahal ketika pemimpin itu terpilih pun, ya hasilnya tidak jauh beda dengan sistem yang musyawarah yang diamanatkan oleh sila keempat dari Pancasila, jelas ya, permusyawaratan perwakilan. Nah, sebetulnya ini yang kita ingin beri kembalikan ya, karena tidak semua sistem-sistem dari masa Orde Baru itu yang ada banyak juga sistem di Orde Baru yang cukup baik dalam sistem kepemimpinannya, dalam prosesnya gitu. Sehingga tidak semua jabatan-jabatan negara ini menjadi jabatan politik yang akan sangat merugikan bagi masyarakat dan bangsa kita. Kita itu nasihat kita. Kita hanya bisa, dan kemudian tugas kita adalah menjauhkan diri kita dari mengikuti berita-berita yang akan yang belum tentu benar atau salahnya, sehingga kita sering mengambil kesimpulan-kesimpulan melalui media-media yang kadang-kadang ada berita yang dipotong, ada yang ditambah, ada yang dikurangi dan semacamnya. Maka oleh sebab itu masyarakat lebih fokus pada posisi mereka, yaitu bagaimana menciptakan generasi yang baik, berhidup yang baik, amanah dalam bergaul, dalam berjual beli, dalam usaha. Ya, seandainya masyarakat masing-masing memperbaiki diri, tentu ini akan pasti berefek jauh banyak perubahan di tengah masyarakat dan pasti juga ada perubahan dalam pembangunan bangsa kita ini. Tentu juga tidak terluput dari para pejabat-pejabat, mesti mereka melakukan perubahan-perubahan mereka yang lebih ke arah yang lebih baik, ya, baik dalam memilih calon penggantinya atau memilih pemimpinnya, ya, tentu dengan proses-proses yang lebih sederhana lah, tidak perlu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan semacam pertentangan yang berkepanjangan, ya, tidak pernah ada ketenangan di dalam bangsa kita karena gara-gara hampir setiap 3 bulan sekali atau hampir setiap 6 bulan sekali akan ada pilkada umpamanya, itu akan membuat berita-berita yang sangat mengganggu jalan pembangunan kita bersama. Demikian dapat saya jawab, bahwa kita jelaskan mengangkat bagi keluarga menjadi pegawai karena bapaknya juga pegawai tidak masalah jika memang dia memiliki kriteria yang memang bisa untuk memangku jabatan tersebut. Namun yang dipermasalahkan adalah ketika tidak ada pengalaman, kemudian juga dari sisi keterampilan, kemampuan manajerial dan kepemimpinan juga tidak memiliki, ini tentu akan merugikan masyarakat sendiri. Dan ini tentu lebih berpulang lagi kebijakan masyarakat sendiri. Masyarakat kita perlu dicerdaskan sehingga mereka juga
bisa memilih pemimpin yang cerdas, yang baik. Maka oleh sebab itu, pemimpin itu kadang-kadang cerminan dari masyarakat. Cerminan dari masyarakatnya sendiri. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kata Allah, kami angkat sebagai pemimpin yang zalim di atas sebagian yang lainnya, ula apa? Ula dari dosa dan perbuatan mereka sendiri. Makanya Hasan Basri menyatakan kekejaman hajat itu bagian dari untuk pengampunan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan, kata Hasan Basri. Maka janganlah ditolak ujian dan cobaan dari Allah ini dengan cara melawan dengan pedang. Ini bentuk bagaimana para ulama salaf dalam menyikapi fitnah dari pemimpin. Kita harus mengikuti tuntunan dari agama kita, dan itu adalah solusi yang terbaik ya bagi kehidupan bernegara dan berbangsa maupun beragama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, ada sebagian kelompok di masyarakat, baik itu masyarakat kaum muslimin atau yang lainnya, yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dan kekuasaan yang saat ini. Akhirnya mereka bersepakat, berkelompok, mempunyai presiden, mempunyai menteri-menteri, mempunyai aparat-aparat sendiri. Nah, apakah hal seperti ini dibenarkan di dalam aturan Islam? Silakan Ustaz. Jelas sekali tidak dibenarkan ya kan, membuat kelompok sendiri, dan itu telah memecah belah jamaah. Sebenarnya hal ini diharamkan dalam Islam. Memecah belah persatuan bangsa sangat diharamkan dalam Islam ya, memecah belah, karena kata-kata jamaah di dalam Islam itu ada dua konotasi, ada dua pengertian. Jamaah dalam artian adalah bersatu dengan jamaah, artinya jamaah yang memang jamaah Islam, jamaah yang telah ada pada masa Rasulullah sampai para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ya, persatuan kaum muslimin secara umum. Kemudian pengertian jamaah yang kedua adalah yaitu kekuasaan dalam bentuk tata politik, ya, pemimpin kita. Tidak boleh kita keluar dari kekuasaan yang sah, ya. Maka tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena nanti akan banyak lahir kelompok-kelompok lain yang meniru. Tentu akan terjadi sekian penguasa, semikian pemerintahan dalam satu negara. Ini akan menimbulkan sebuah kericuan dan kegaduhan di dalam bangsa itu sendiri. Sebaiknya ya kita melakukan tindakan-tindakan yang positif, pembangunan yang jelas, ya, cipta generasi yang sehat, karena segala hal ini tidak luput dari andil kita juga di dalam terciptanya kondisi seperti ini. Jadi terjadinya peminta seperti ini tidak lepas dari andil masyarakat, karena yang memilih mereka adalah masyarakat. Maka efek dari ketidakjujuran mereka dalam ketika memilih, ketidakamanan mereka dalam menunaikan hak suara mereka, ya, efek kita merasakan semua sekarang, ya. Dan ketika inilah sistem-sistem yang kita katakan yang merugikan masyarakat, ketika yang dijadi patokan suara terbanyak saja, sedangkan orang yang banyak ini belum tentu memiliki wawasan yang baik tentang bangsanya ataupun agamanya, tentu akan berefek sekali, pengaruh-pengaruh dengan dibayar, dengan ditipu, dengan informasi yang tidak akurat. Mereka akan mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan itu. Jadi efeknya kita bersama. Bagian dari hal itu, kita adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Maka kita jangan sebagaimana dikatakan oleh para pujangga, ya, na'ibu zamanin wal aibu fina. Kita mencelah masa kita, tapi aib itu pada diri kita sendiri. Maka lebih baik kita lebih banyak introspeksi diri kita, ya, apa yang terbaik untuk diri, keluarga, dan masyarakat, itulah yang kita lakukan. Jadi ingat, ya, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita mencelah masa kita, padahal yang buruk itu adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, di dalam sejarah Islam kita mendengar beberapa kali terjadi pemberontakan dan pembunuhan khalifah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pengganti khalifah setelah terbunuhnya mereka diganti keluarganya atau dari kalangan si pemberontak tersebut? Nah, apakah kalau zaman sekarang relevan hal tersebut di dunia saat ini? Silahkan Ustaz. Baik, pertama, dalam sejarah Islam tentu seperti sejarah-sejarah umat yang lainnya. Ada perebutan kekuasaan, ada terjadi juga korban-korban ketika perpindahan kekuasaan, ya. Karena manusia itu berbeda pandang dan juga berbeda keinginan. Jadi di masa Rasulullah, di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin seperti di masa
Utsman bin Affan itu awal terjadinya perbedaan, ya. Kemudian berlanjut di masa Ali bin Abi Thalib, yang mereka memiliki ijtihad masing-masing. Mulai terjadi di situ perbedaan-perbedaan pandang politik dalam menyikapi pemberontak di masa Utsman, dan berkelanjutan terus sampai hari ini terjadilah pergolakan-pergolakan itu dalam sepanjang sejarah. Dan hal yang sama pun sebetulnya dialami oleh umat lain, bahkan lebih parah dari umat lain, ya. Jadi tidak pernah terjadi di dalam sejarah Islam seperti kejamnya Hitler, ya. Ada nggak? Nggak pernah, ya. Bahkan dihitung oleh para ulama-ulama, para peneliti mengatakan korban yang selama Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW dibanding korban jatuhnya korban perang dunia pertama dan dunia kedua itu tidak ada bandingnya. Ya, tidak bandingnya. Begitu besarnya korban yang jatuh, ya, karena perang dunia pertama dan dunia kedua. Dan bahkan kalau kita lihat pembunuhan yang dilakukan oleh komunisme dari berbagai negara, itu ya jutaan orang, bayangkan. Jadi tidak ada Islam. Jadi Islam itu walaupun terjadi hal-hal yang tapi masih terukur dan wajar, dan itu memang sudah sifat manusia, perbedaan seperti itu. Adapun terjadinya perebutan kekuasaan, para ulama menyebutkan ada kondisi itirad dan ikhtiar. Jika sudah berkuasa, siapapun yang berkuasa tadi, jika dia sudah mengendalikan situasi dan memiliki kekuatan dan tidak akan mungkin lagi, ya, dia sudah mantap dan memiliki mengendalikan segala kekuatan di negara itu, maka dia resmi menjadi penguasa dan wajib ditaati, ya. Tetapi pangrongrong, ya, kekuasaan yang resmi itu Rasulullah SAW juga menyuruh untuk membela kekuasaan yang resmi, ya. Jadi Rasulullah jika ada orang yang berusaha, ya, memberontak kepada amrukum jami', kalian sedang bersatu di sebuah pemimpin, ya, faqtulhu ayyuman kana yauman kana, kata Rasulullah SAW, orang yang memberontak tadi boleh kita lawan bersama-sama dengan penguasa resmi, siapapun orangnya. Maka sebagian ulama menyebutkan walaupun dia mengaku dari keturunan Ahlul Bait, sebagian ulama menjelaskan hal seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tidak mengecualikan lagi. Jika kalau ada persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin yang jelas, kemudian ada orang yang ingin membuat sebuah rorong kekuasaan, sebuah kekacauan, ini karena supaya tidak terjadi tumpahan darah yang lebih besar, maka harus cepat dicegah. Nah, ini diantara konsep Islam dalam menyikapi. Namun jika terjadi semua macam penaklukan kekuasaan yang kemudian berpindah kepada dia dengan secara totalitas, maka kita sudah tetap mengikuti yang telah berkuasa tadi. Itu dengan sistem mughalabah namanya. Sistem mughalabah. Jadi dalam Islam itu kekuasaan ditentukan dengan berapa versi, ima dalam sistem penunjukan pemimpin sebelum pemimpin penggantinya seperti tindakan Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, atau dengan melalui syura, permusyawaratan dari tokoh-tokoh besar seperti penunjukan Abu Bakar Siddiq anhu, atau penunjukan jumlah tertentu dari tokoh-tokoh, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah yang paling terkemuka di antara mereka, dan mereka musyawarah untuk memilih pemimpin di kalangan mereka atau di luar mereka. Kemudian, ya, yang terakhir sistem kekuasaan yang dibenarkan hasilnya, namun prosesnya tidak dibenarkan, itu sistem mughalabah, sistem merebut, ya. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami mohon maaf karena terbatasnya waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri program acara ini, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustadz. Terima kasih banyak bagi antum, para ikhwan akhwat yang telah bergabung bersama di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah yang banyak kita ambil pelajaran dari sejarah ini. Di masa pemerintahan Al-Muqtadir lain banyak sekali poin-poin yang tidak saya bahas, ya, terutama tentang bagaimana para ulama yang wafat dalam semasa kekuasaannya. Ini banyak sekali kisah-kisah yang unik, ya. Kemudian juga ada 2 kisah yang unik sekali, yaitu disebutkan yang mungkin di masa kita juga viral, ya. Seorang wanita di masa kekuasaan Muqtadir ini, yaitu dia lahir dalam keadaan cacat, tidak memiliki tangan. Cuman tangannya itu jarinya muncul di sudut ini saja. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu bahwa wanita ini tidak memiliki 2 tangan, ya, tetapi dia nama kafahu, jarinya itu, yaitu telapak tangannya itu menempel di pundaknya sini. Lakin la ta'mal bihima syai'an, tidak bisa melakukan apa-apa. Wa inna ma kanat ta'malu birijlaiha, tapi semua keurusan badannya itu kebutuhannya dilakukan dengan 2 kakinya. Ini pernah kita lihat, ya. Ya,
ta'maluhu nisa biaidihna. Dia melakukan berbagai aktivitasnya dengan dua kakinya seperti yang dilakukan oleh wanita normal, tapi dengan kedua kakinya. Ini juga sebuah kisah yang disebutkan oleh sebuah kisah yang disebutkan Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Jauzi, yakni minal ghazl, jadi dari baik dalam menyisir rambutnya, kemudian juga mengikat rambutnya adalah yang demikian. Dia lakukan dengan kedua kakinya. Kemudian ada kisah lain yang aneh juga disebutkan oleh Ibnu Katsir juga adalah yaitu bigol. Bigol ini adalah kawin silang antara antara kuda dengan keledai. Ya, dengan keledai, kemudian melahirkan anak. Bukan anak keledai yang lahir, tapi lahir disebutkan adalah kuda. Ini itu keanehan kata Ibnu Katsir ya, di beberapa hal-hal. Ini untuk kita ceritakan hal ini adalah peristiwa-peristiwa yang aneh itu Allah melihatkan kekuasaannya berjalan dalam banyak masa, bukan hanya ada di masa kita juga ya. Demikian mungkin di masa kita banyak juga hal-hal yang aneh, kadang-kadang orang marah menjadikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menyelisih akidah ya, mentabarruk atau menjadikan sebuah hal yang keramat ya, tempat tersebut segala macam. Dan hal seperti yang sama pernah terjadi dalam kisah-kisah sejarah Islam juga, peristiwa-peristiwa yang aneh. Banyak sebetulnya peristiwa yang aneh di masa permintaan Muqtadi ini, tapi karena waktu yang batas kita, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.